Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tuqbal dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul maulud. Assalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Halim beserta Ustazah Tuti, yang saya hormati Ustadz Haji Mat Kasad Lubis SPDI, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, punten nggak di absen. Yang saya cintai hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, siang hari ini kita hadir di sini dalam rangka menyambut bulan Muharram sekaligus santunan yatim. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Panitia yang duduk di kursi turun, ngalangin orang belakang. Enak banget ente, pindahin kursinya, pindahin. Tentang panitia. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? 2 rakaat, alis sudah pada kereng, bibir onyoy. Tahajud berapa? Kerenan alisnya daripada tahajudnya. Lampu itu. Tapi saya yakin Bapak Kiai Abdul Halim, kita semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi, siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin untung. Jangan Anda tengok kiri kanan. Lampu, gua bilangin juga ini. Lampu. Parah nih Abdul Halim jamaahnya. Silo nenek-nenek gitulah. Saya tanya Anda, ibu sekarang untung apa rugi? Untung apa rugi? Contoh, waktu ibu masih perawan, bapak-bapak masih perjaka, saat itu hidup Anda masih numpang sama orang tua, belum punya apa-apa. Saya tanya, kalau sholat yang dibaca surat apa? Kuliah inna a'tayna. Dikawinin, punya suami, punya istri, punya anak, punya motor, punya mobil, punya rumah. Tiap pengen beli baju kayak apa, duitnya ada. Tiap pengen jajan makanan kayak apa, duitnya ada. Pertanyaan saya, sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau Anda sholat yang dibaca surat apa? Rugi tahu
lo main untung ngaji rugi malaikat bosan kul. Hadirin, nih ini acara menyambut bulan Muharram. Tahun baru. Saya pengen jamaah Kiai Abdul Halim langsung lihat Quran. Anda buka At-Taubah 36 cepat ngaji beneran nih ngaji At-Taubah 36 buka. Yuk yang udah ketemu ngacung. Sok kasih mic tuh yang udah yang silakan. Mangga. Sok. Ayo. Mangga. 36. Sok mangga. Mangga sok punten. Mangga. Yuk. Ya mangga. Nggak mau dong nyolok. Operator, mic 2 bunyiin. Ntar nggak dibayar sama Pak Hakim dong. Ayo. Sok. Tuh udah pada ngacung. Kori. Sok. Enggak. Ya langsung baca Qurannya. Ngapain terjemahnya doang lu? Baca cepetan. Teriak, gak pernah diem yang lain, teriak. Itu nggak boleh Niki. Sini Om. Stop. Inna iddatas suhuri indallah Isna asaro sahron bi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Menurut ketentuan Allah, ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, langsung sekaligus Allah bagi waktu jadi 12 bulan. Dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan bulan. Jadi dalam ayat ini jelas bahwa yang membagi waktu menjadi 12 bulan bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat, tapi langsung Allah Subhanahu. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Ketika Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, langsung Allah bagi waktu jadi 12 bulan. Kita mengenal ada bulan Masehi, ada bulan Hijriah, betul? Aneh tapi nyata, kita yang mengaku beragama Islam kebanyakan hanya mengenal kalender Masehi, kalender Hijriah banyak yang tidak mengenal. Kenapa? Alasan yang pertama, saya yakin di rumah Anda semua pasti punya kalender, punya? Cuma kalender yang Anda miliki kebanyakan kalender Masehi, betul? Sekalinya ada kalender Hijriah kecil di pojokan. Nenek-nenek kayak saya kak lihat. 2. Kenapa kita yang mengaku beragama Islam hanya mengenal kalender Masehi? Karena kebanyakan panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam kalau bikin acara di spanduk hanya 1 kalender. Ini kan? Ini mah benar nih, panitianya benar ini mah. Benar ada 2 kalender. 8 Juli, 12 Muharram. Ini yang benar, harus 2 kalender. Kebanyakan hanya kalender Masehi. Padahal Hari Besar Islam. Bagaimana anak turunan kita
bagaimana kita umat Islam mengenal kalender Hijriah kalau acara besarnya saja tidak dicatat? 3. Kenapa kita banyak yang tidak mengenal kalender Hijriah? Kalau dalam keluarga Anda, rumah tangga Anda ada peristiwa, misal kapan anak-anak dihitan, kapan anak-anak dilamar orang, kapan anak Anda nikah, kapan hamil, syukuran hamil, kapan anak Anda masuk TK, masuk SD, kebanyakan dicatat di agenda kehidupan Anda hanya kalender Masehi. Betul? Saya mengajak, menghimbau Anda dari mulai sekarang, yuk biasakan bikin 2 kalender, kalender Masehi, kalender Hijriah, agar diri kita, anak turunan kita mengenal kedua kalender. Setuju Anda? Wajib setujulah. Kapan benarnya? Kalau salah dipiara. Bulan yang namanya Masehi, perputaran harinya berdasarkan perputaran matahari, disebut dengan tahun Samsiah. Pergantian harinya jam 12.00 malam. Sementara tahun Hijriah perputaran harinya berdasarkan bulan, disebut dengan tahun Qamariyah. Pergantian harinya Dur Maghrib. Jelas? Bulan. Masya Allah. Buat apa sih Allah ciptakan bulan? Awalnya tidak ada bulan sabit, nongol kecil, gede, bulan purnama mengecil, menghilang. Betul? Pernah Anda melihat bulan sabit? Buat apa Allah ciptakan bulan? Anda silahkan buka Al-Baqarah 189, monggo. Al-Baqarah 189, silahkan buka. Yuk, yang dapat mengacui Al-Baqarah 189, silakan. Yuk, enggak. Yuk, silakan. Oke. Kon bosan bayar BBB. Yuk, baca yang kencang. Itu tuh, dan sawah. Yuk, silakan. Yuk. Matiin dulu, matiin. Ya selalu naka. Yuk, silakan baca, monggo. 189, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Stop. Yas'alunaka 'anil ahillah. Punten dimatiin. Dimatiin Kang feedback. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Kata Allah Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang bulan sabit, jawab. Kegunaan bulan sabit yang pertama, mawaqitu lin-nas, waktu buat manusia. 2, waktu buat mengerjakan ibadah haji. Anda lihat ayat ini, kata Allah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan sabit? Kang, punten Kang, mic saya, mic nomor 1, akan volumenya taikin. Nggak usah pakai bass, nggak usah pakai echo, saya minta volumenya aja. Kalau mau kontrol, semua mic tolong matiin dong. Mic nomor 2 tolong dikutik, volumenya taikin. Nomor 2, oke, sip. Kontrolnya nih mic nomor 2, sip. Echo buang, bass buang, saya minta volumenya aja. Oke, mic yang lain tolong dimatiin. Ya, hadirin, kata Allah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulan sabit? Yang pertama, kegunaan bulan sabit, mawaqitu linnas,
Kang, volumenya taikin dong, berat dada saya nyesek. Maaf Bu, saya tidak bercanda. 2 jam saya ceramah, kalau ini berat seminggu nyesek, gue rugi. Mang, kali volume kontrol saya taikin lagi Mang. Halo? Ya, oke, sip, makasih. Jangan ikut-ikuti, udah abangnya pindah deh. Mangnya pindah deh, jangan dipegang lagi, udah cukup. Kata Allah, kegunaan bulan sabit yang pertama, mawaqitu linas, waktu buat manusia. Kita lihat, benarkah yang Allah bilang? Bulan sabit kegunaan buat manusia. Kalau bapak, kalau ibu kerja dapat gaji tiap bulan, betul? Bayar listrik tiap bulan, bayar telepon tiap. Kalau Anda punya sopir digaji tiap, punya pembokat digaji tiap, anak-anak sekolah bayaran tiap, yang masih muda nungguin datang. Jangankan orang sini, didiakan doa aja, bulannya belum datang dia bingung, langsung minjem. Begitu bulannya datang dia senang, iya ya datang bulan. Kalau ibu hamil, ibu keluar rumah, orang nanya hamilnya berapa? Ibu ngutang sedungan emping 3 bulan, ngutang gordeng lebaran 5, ngutang karpet 10, ngutang motor 24, ngutang rumah 120 bulan. Anda bayangkan, seandainya Allah tidak ciptakan bulan, dari mana kita menghitung agenda kehidupan? Dari mana kita menghitung hari? Bahkan umur kita pun dihitung dengan bulan. Tahun kemarin usia saya 74, sekarang sudah 75. Yang dihitung apa? Bulan. Jelas Bu? 2. Apa sih kegunaan bulan sabit? Wal hajj kata Allah, untuk haji yang kita kerjakan hitungannya pakai bulan hijriah. Bentar Bu, haji tahun ini paling kacau. Dari Mekah dideportasi 100 bis ke Jeddah kemarin. Karena apa? Visanya salah, nggak diterima. Masya Allah, yang reguler aja dari Mina ke Muzdalifah jalan kaki, bayangin. Dan haji tahun ini paling sepi. Lebih ramean waktu umroh di bulan Ramadan, sepi. Saya tanya, udah Kang, jangan dikutak-kutik, udah enak nih. Diam, abangnya pindah. Abang dipindah-pindah ngurusin rumah. Udah enak, dada gue katanya sok tahu. Anda lihat, saya tidak bercanda serius. Anda lihat, saya tanya sama Anda, siapa yang pengen haji ngacung? Turun. Siapa yang sudah haji ngacung? Jangan sombong. Saya tanya, rukun Islam sabaraha? 1, fondasi. 2, tiang. 3, apa? Puasa Asia Muncuna, dinding, perisai, tameng, penghalang. 4, zakat itu ventilasi, lubang angin, jendela. 5, haji itu atap. Di luar kejemur, di bawah atap tidak. Di luar kena hujan, di bawah atap tidak. Kalau kita jadi haji, wajib jadi atap, mengayomi keluarga, tetangga, saudara, masyarakat. Itu fungsi haji. Jangan bangga dengan kehajian. Mau kemana ibu? Ke depan. Di depan ada yang nanya, wah haji ada kemana? Ke depan. GR. Saya tanya, pernahkah Rasul kita dipanggil Haji Muhammad? Nah, ontai orang tonjong karek sakali. Kalau ada orang manggil, Pak Haji, Pak Haji, sadar, sudahkah saya di atap? Kalau keluarga, tetangga kita miskin, nggak beli beras dong sama Pak Haji sama Bu Haji.
Kalau tetangga miskin nggak bisa sekolah anaknya, sekolahin dong sama Pak Haji sama Bu Haji. Tetangga Anda misalnya saja dia sakit nggak bisa ke dokter gara-gara miskin, bawain ke dokter sama Pak Haji Bu Haji. Ini mah ngaku haji, koretnya minta ampun, ngapain menjadi haji? Saya tidak bercanda, serius. Jadi kalau ada orang manggil kita haji, sadar, sudahkah saya menjadi atap buat orang banyak? Oke? Ada yang marah? Naik sini gue tatar. Yang sombong jadi haji kewajiban. Tidak ada ibu sholat, ibu puasa, betul? Nih, ini fungsi haji. 3. Apa sih fungsi daripada bulan sabit? Menyadarkan kita manusia bahwa hidup kita manusia di alam dunia persis kayak bulan sabit. Awalnya tidak ada, kecil, gede. Jangan sombong, mengecil, menghilang. Anda buka Arum 54, buka. Yuk, cepetan. Surat Arum 54. Yuk, dijilat biar cepat ketemu. Saya sengaja ngajinya model begini biar Anda buka Quran. Di rumah aja belum tentu buka Quran hari ini, cepetan. Yuk, Arum 54, silakan. Monggo. Mangga. Yuk, yang udah ketemu silakan. Ngacung. Acung mah. Sok, jangan 2 kali. Kalau Anda udah baca, ketemu kasih tetangganya sok. Sok, baca sama tetangganya. Mangga, sok, mangga Kang. Ada Moji. Solah, mana si mic-nya, solah. Silakan. Yuk. Makin mana? Ya. Mangga. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah ciptakan kalian manusia awalnya sangat lemah, kuat, hebat, jangan sombong, melemah, berubah sesuai kehendak Allah. Kata Allah, manusia persis kayak bulan sabit. Awalnya tidak ada, kecil, gede, hebat, mengecil, menghilang. Nih, tadinya tidak ada, sekarang ada, pasti tidak ada. Saya tanya Anda, ada nggak bayi yang lahir langsung kuat? Ada nggak? Ada. Samson Betawi loh. Saya kan punya TV. Kuat. Tapi itu mah dongeng. Kenyataannya Allah yang berfirman, tidak ada satupun manusia lahir langsung kuat, lemah. Kuat, hebat. Jangan sombong. Berubah sesuai kehendak Allah. Hadirin pernah ngaca di rumah? Anda punya kaca? Ayo pura-pura ngaca. Sekarang ngaca. Biar sadar. Masuk Muharram harus ngaca. Waktu Anda usia masih muda, usia 20, 30, 40, ya Allah pipi kencang, glowing kata anak sekarang, nyamuk, sorodo, kutu, nyuruluk, saking licinya pipi. Sok, ini tah. Nyamuk pada nyangkut, kutu pada pegangan, kisutnya sudah banyak. Apa maksud Allah? Udah tua, SMS dari Allah, lu sadar, tahu, jangan ngarumpi, jangan ria, jangan sombong, sholat yang banyak, ibadah yang banyak. Sok ngaca deui. Rambut lagi muda, hitam legam bergelombang, indah niat, enak dipandang seperti bunga mayang. Sok aki-aki ini. Ada apa? Ini SMS dari Allah. Ini mana mau uban dicabutin? Salah. Uban itu SMS dari Allah, sudah tua, biar sadar diri, hampir mati, banyak ibadah. Lihat mata kita. Lagi muda di seberang jalan sana tuh. Oi mampir, tajam penglihatan.
nenek-nenek, aki-aki, nenek itu ya. Jangankan di sebelah jalan, berhadapan orang ngajak ngomong, dikucak dulu matanya. Nanya sama cucunya, yang ngomong sama nenek siapa? SMS dikirim oleh Allah melalui mata, bebek, baung, burung. Telinga Anda, ada orang telepon, halo, ntar gue sibuk, ntar gue telepon balik. Tidak perlu nanya siapa yang telepon, tajam pendengaran. Nenek-nenek, kakek-kakek, jangankan di seberang telepon, berhadapan orang ngajak ngomong, BOLOT. SMS dikirim melalui telinga, bolot, sadar. Tuh, Anda lihat gigi deh. Waktu muda, gablok, kadongdong, gigit. Mangga mengkel, paya mengkel, digigit. Nenek-nenek, kakek-kakek, jangankan kadongdong, jangankan mangga mengkel, sukro satu melejit mulut. Betul apa betul? SMS dikirim oleh Allah, sadar udah pada tua, ibadah yang banyak, jangan pada ngutang, harus benar-benar. Jadi ibadah ditingkatkan, isi waktu dengan ibadah, sebentar lagi mati. Oke? Jadi kata Allah, kegunaan bulan sabit ada 3. Yang pertama, waktu buat manusia. Yang kedua, waktu buat haji. Yang ketiga, biar kita sadar hidup kita seperti bulan sabit. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan ada 4 bulan yang diharamkan. Haram berperang, haram bertikai, haram berselisih, haram kita marah sama orang. 1 bulan Muharram. Kenapa diagungkan oleh Allah? Karena banyak peristiwa yang terjadi di antaranya. Allah ciptakan langit bumi di bulan Muharram. Allah ciptakan Nabi Adam di bulan Muharram. Pertama turun hujan di bulan Muharram. Pertama ditumbuhkan rumput dan pohon-pohonan di bulan Muharram. Kemudian selamat Nabi Nuh di bulan Muharram. Selamat Nabi Lut di bulan Muharram. Selamat Nabi Yunus, Nabi Ibrahim. Selamatnya juga Nabi Isa. Itu di bulan Muharram. Banyak yang lain termasuk hijrah Nabi besar kita Muhammad SAW terjadi di bulan Muharram. 2. Bulan yang diagungkan oleh Allah bulan Rajab. Kenapa? Ada peristiwa yang terjadi, belum pernah terjadi, tidak akan terjadi lagi. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya Anda bisa lihat Bani Israil ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. 3. Bulan yang diagungkan oleh Allah bulan Zulqaidah. Kita kebanyakan manggilnya bulan Habib, betul? Kenapa? Jawabannya Anda lihat surat Al-Baqarah 197. Buka, sok. Ya, mangga. 197. Belah sini belum ada yang baca nih. Yuk. 197. Yuk, mangga. Sok. Mangga. Sok. Mangga. Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashrum ma'lumat. Kata Allah, haji itu pada bulan yang dimaklumkan. Niatnya saja 2 bulan 8 hari. Bulan Syawal, bulan Habib, 8 hari di bulan haji. Berbeda kalau niat ibadah yang lain. Kalau Anda niat puasa, malam niat, pagi puasa, niat sholat, sekarang niat langsung sholat. Kalau Anda sekarang niat zakat, begitu niat langsung zakat. Niat bagi fakir miskin, bagi anak yatim, niat langsung keluarkan. Haji, niatnya saja 2 bulan 8 hari. Bulan Syawal, bulan Habib, 8 hari di bulan haji. Allah yang bilang bulan Habib, bulan yang diagungkan. Aneh tapi nyata,
Di masyarakat kita ngaku Islam banyak yang menafikan bulan Hafid, nggak mau nikahin anak di bulan Hafid, nggak mau menghitan di bulan Hafid, nggak mau membangun rumah dimulai di bulan Hafid, tidak mau usaha di bulan Hafid, tidak mau juga Anda kerja di bulan Hafid. Kenapa? Takut rezekinya kejepit. Salah, buang perasaan ini. Yang dipakai Quran. Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, dijamin hidup kalian pasti selamat di akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Makanya ngaji pakai Quran. 4. Bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan haji. Ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Nahrin, ada hari Tasrik 11, 12, 13. Nah, ini 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Kita kembali ke bulan Muharram. Ada peristiwa hijrah. Apa sih arti hijrah? Hijrah itu artinya ada 3. Berapa, Bu? 1. Hijrah itu meninggalkan perbuatan. Rasul bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah daripadanya. Misal, kemarin Anda ngarumpi mulu, sekarang stop. Misal, kemarin Anda selalu benci sama mertua, sekarang tidak. Kemarin pelit sama bini, sekarang tidak. Misal, kemarin Anda sombong, sekarang tidak. Kemarin pelit, sekarang dermawan. Perbuatan yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, diganti dengan perbuatan baik. Ini hijrah yang pertama. 2. Hijrah yang kedua, meninggalkan pergaulan. Silahkan Anda buka surat At-Taubah 119. Buka At-Taubah 119. Silakan. Yuk, At-Taubah 119. Monggo. Ada yang sudah lihat At-Taubah? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada, bersama dengan orang benar, orang jujur, orang soleh, orang solehah. Insya Allah yang hari di sini semua orang jujur, semua orang baik, orang solehah. Masya Allah. Kenapa? Pergaulan sangat berpengaruh buat kita. Makanya kata Nabi, bergaul dengan orang benar, bergaul dengan orang jujur. Sampai Rasul mengatakan, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surga, ngacung. Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik, ngacung. Jadilah Anda orang jujur. Siapa yang pernah bohong, ngacung. Yuk berusaha meminimalisir keadaan. Suami ibu nanya, mamah, uang yang ayah kasih minggu kemarin masih ada apa udah habis? Padahal ayah kene bohong tuh. Ibu bilang sama suami, bang bagi duit dong. Apaan udah habis duit gue? Padahal mereka masih punya duit, bohong tuh. Ayah gitu. Mana orangnya? Arah balik anak buah. Jangan seperti itu. Sekarang hati-hati dalam bergaul. Sampai Rasul bilang,
Kalau kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak membeli minyak wangi, minimal mencium wangi. Kalau kalian bersahabat dengan tukang las, walaupun tidak ngebantuin las, minimal bau asap. Maksudnya apa? Pergaulan sangat dominan memberikan warna kepada diri kita. Oke? Jangan salah bergaul. 3. Hijrah yang ketiga, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasulullah pertama hijrah ke Taif. Taif itu 2 jam dari Mekah. Dingin, banyak pohonan, nggak kayak di Mekah. Ada kereta gantung, ada tempat berenang. Taif banyak buah delima di Taif. Rasul berdakwah bukannya diterima oleh orang Taif, ditimpukin batu sampai berdarah-darah. Rasul duduk di bawah pohon. Datang seorang malaikat. Saya penunggu gunung ini ya Rasul. Ada apa? Saya ambil gunung ini, saya timpakan kepada orang yang jahat kepadamu. Rasul bilang jangan. Mereka jahat kepada saya karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal saya. Saya hanya berdoa, semoga Allah menyadarkan mereka beriman sama Allah kepada saya, minimal anak cucu turunan mereka beriman kepada Allah dan kepada saya, kata Rasulullah. Apa hikmah yang kita ambil? Jadi orang jangan baper. Tahu baper? Gampang ngambek, gampang marah, cegukan. Jangan. Harus jadi pemaaf. Anda silakan buka Ali Imran 134. Sok 134, monggo. Yuk, silakan. Ali Imran 134, monggo. Bapak-bapak dulu. Sok, mangga. Ayo. Ada yang sudah lihat? Kaum bapak Ali Imran. Ali Imran 134, monggo. Mangga. Ada? Ada. Mana? Iya, silakan. Ada pikirannya. Oh iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tanda orang takwa bersedekah dalam keadaan lapang bersepit, mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik pada orang yang sudah dimaafkan. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Manusia akal ada, nafsu ada. Cuman yang namanya nafsu jangan diikutin, karena ada nafsu yang didorong oleh setan. Anda buka Yusuf 53, buka Yusuf 53, silakan. Yuk. Surah Yusuf 53. Monggo. Ibu-ibu sekarang. Sok. Ada? Mana? Tata. Sok. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'un nafs innan nafsa la'ammaratu bisu illa ma harama rabbi illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu terbagi dua, kata Allah. Satu, nafsu amarah yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Dua, nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kata Allah, kita ini harus jadi pemaaf.
orang yang kuat dalam Islam, bukan orang yang bisa membanting lamanya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang, agar kalau kita melakukan kesalahan, orang lain memaafkan saya. Cukup tidak? Sudah dia maafkan, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Hijrah Nabi ke Madinah. Ketika beliau dapat perintah dari Allah hijrah ke Madinah, langsung beliau pergi ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar, saya oleh Allah diperintahkan hijrah ke Madinah. Saya mengajak engkau nemeni di jalan. Abu Bakar saking senangnya dipilih nemeni di jalan, nangis kegirangan, pergilah ke pasar membeli 2 ekor onta. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, 1 onta untukmu, 1 untukku. Rasul nanya, berapa harga yang onta untukku? Kata Abu Bakar, kita kan berteman, kita kan bersahabat. Kadang Abu Bakar ngasih, Rasul nerima. Kadang Rasul ngasih, Abu Bakar nerima. Itu sahabat. Kalau ibu ngaku sahabat, sekarang naik angkot, dia yang bayar, besok dia yang bayar. Beli bakso, sekarang dia yang bayar, besok yang bayar. Makan nasi padang, dia yang bayarin, besok dia yang bayarin. Itu sahabat. Kalau ada orang ngaku sahabat, naik angkot dia nggak mau bayar. Beli bakso dia belaga budek kagak mau bayar. Makan di rumah padang, giliran bayar pura-pura ke WC. Ayah begitu ayah. Mana orangnya? Besok jangan diajak lagi, itu bukan sahabat menalu, ngahesetkeun sia geuleuh aing mah. Mana orangnya? Apa hikmah yang diambil? Semangat hijrah, semangat untuk berkorban. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan tanpa pengorbanan, hidup tidak akan berhasil. Oke? Lihat Kiai Halim, kenapa bisa hebat begini? Berjuang. Hidup tanpa perjuangan tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Makanya hidup harus berjuang. Berjuang pengasipi. Berjuang perlu pengorbanan. Oke? Sekarang Rasulullah ketika akan keluar rumah, mau keluar rumah, dia ngintip. Di luar rumah begitu banyak musyrikin Quraisy dengan pedang yang terhunus akan membunuh Nabi. Kata Nabi, Ali, ada apa? Lihat keluar orang segitu banyak. Emang kenapa? Kata Nabi, saya pengen engkau menggantikan saya. Maksudnya kata Ali, karena mereka akan membunuh saya diperintahkan oleh Allah keluar rumah sekarang, makanya saya minta engkau tidur di tempat tidur saya, pakai selimut saya, biar orang yang ngintip mengira saya masih ada di rumah. Kata Ali, siap ya Rasulullah. Saya tanya Anda Bapak Ibu, siapkah Anda menggantikan orang yang mau dibunuh? Ali siap. Kenapa? Kata Ali, kalau Rasul meninggal Islam habis. Tapi kalau Ali yang meninggal, besok lusa ribuan Ali lahir ke alam ini. Artinya apa? Jadilah hidup yang bermakna, hidup yang berguna. Anda silahkan lihat Ali Imran 169. Buka. Cepetan. 169 sok. Mana? Ali Imran 169, silakan. Mana yang sudah lihat? Iya. Sok. Bukan lihat ketemu, lihat. Hari kemarin juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengira orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka masih hidup di sisi Tuhan mereka dan dapat rezeki. Kata Allah, orang yang mati syahid tidak hidup, tidak mati, tapi hidup di sisi Allah dapat rezeki. Maksudnya apa? Semangat hijrah, semangat hidup menjadi orang yang bermakna.
orang yang berguna. Saya ambil contoh, Jalan Sudirman, Jalan Sukmutia, Jalan Tengku Umar, Gedung Soekarno-Hatta. Saya tanya, yang disebutkan namanya masih hidup sama sudah meninggal? Kenapa disebut namanya? Kenapa dikenang? Karena mereka hidupnya berguna, bermanfaat buat dirinya, keluarganya, tetangga, masyarakat, bangsa dan negara. Itu semangat hijrah, semangat jadikan hidup kita manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna buat semua yang bisa kita lakukan. Oke? Masya Allah, luar biasa. Contoh dari kamus, ada kamus naon tuh, singkatan naon tuh kamus? Hah? Keluarga alumni Mustofaliyah. Oke, yalah begitulah. Saya ambil contoh dari kamus Tonjong nih, ketua panitia bilang kita piknik yuk, jalan-jalan ke Demak, terus ke Madura, misal seminggu, misal. Kata anak ibu, ayah, ih enak banget kalau nggak ada mama. Kata suami ibu, bener mamahnya bawel cerewet. Kata anaknya, enak banget kalau nggak ada mama, nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang marah, nggak ada yang ngomelin. Kata suami ibu, benernya enakan nggak ada mama, nggak puyeng kepala kita. Kata anaknya, kita doain yuk biar piknik dari kampus Tonjong ini minimal 10 hari. Kata bapaknya, oh 2 minggu juga nggak apa-apa, biarin deh. Titik. Kasus yang kedua, keluarganya beda. Kata anaknya, ayah, ada apa? Nggak enak yang ada mama. Bener, ayah juga nggak enak. Tiap pagi beli uduk, bosen kalau ada mama, nasi goreng segala macam. Kata anaknya, apalagi saya nyuci ya. Kata suami ibu, apalagi saya ayah, ngeriska, ngepel, capek. Kita doain yuk mama biar cepat pulang. Saya tanya Anda pilih mama yang pertama yang nyebelin, atau yang kedua yang diharapkan anak dengan suami? Jadikan aku yang kedua. Jadi maksudnya apa? Jadilah hidup kita berguna, jadilah hidup kita bermanfaat. Nggak ada 5 hari aja anak suami kehilangan. Oke? Rasul akan keluar rumah, dia begitu banyak melihat orang akan membunuh dia. Dia berdoa, langsung kata Jibril, ambil pasir diaurin. Apa yang terjadi? Anda buka Yasin ayat 9. So, apal meureun atau Yasin mah piraku aing mah. Ayo. Yasin ayat 9. Wa ja'alna artinya di depan ada dinding, di belakang ada dinding, kanan kiri ada dinding. Jadi maksudnya apa? Hidup ini harus banyak berdoa. Semangat hijrah, semangat tingkatkan doa kita sama Allah. Insya Allah doa kita dikabul. Berangkat Rasul dengan Abu Bakar. Sebelum beliau jalan ke Madinah, beliau mampir di gua norak banget tuh Ustadz, liatin Gua Hiro, udah mah kenceng salah lagi. Ampun, alah orang Tonjong ngirakeun ahalina. Lain di Gua Hiro euy, gua naon? Gua Sur, tahu catat Gua Hiro. Geus salah tarik deui sia ngirakeun aing. Bu. Sejarah mengatakan Gua Hiro itu depannya ada pintu, di atasnya juga ada pintu. Ketika Abu Bakar dengan Rasulullah sudah masuk di Gua Tur, ternyata mereka melihat di kamar yang ada Ali bukan Rasulullah, mereka berpencar. Di antaranya ada yang sampai di Gua Tur nyariin Rasul akan dibunuh.
karena hadiahnya 100 ekor onta. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, lihat kaki mereka udah kelihatan. Gua Suri itu pintunya di atas sama di depan. Kata Rasul apa? La tahok wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kita. Kenapa? Tawakal. Perintah hijrah mendadak, maka dengan kudrat iradat Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, yang namanya laba-laba bikin sarang di semua pintu gua Tur. Mereka yang mengejar bilang, kalau ada orang yang masuk ini sarang laba-laba sudah rusak. Tapi dengan kehendak Allah, begitu cepatnya laba-laba membuat sarang, sehingga mereka bilang tidak ada orang yang masuk selamat. Jadi apa hikmahnya? Jadilah kita orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Rasul sampai di Madinah, 6 bulan kemudian ada perang yang disebut dengan perang Badar. Maka Allah perintahkan Nabi bersiap-siap. Mana perintah Allah bersiap-siap, perintah sama Nabi? Anda lihat Al-Anfal ayat 60. Buka Al-Anfal 60. Sok cek, silakan. Al-Anfal 60. Ada yang lain dulu, yang lain. Sok. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi Salah. 60. Wa'iddu lahum. Wa'iddu. Bawa sini. Yuk. Mangga. Wasan Mitra. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bih. Cukup. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Muhammad, persiapkanlah tentaramu, kuda-kudamu yang kuat, karena 6 bulan lagi akan ada perang Badar. Apa hikmah yang kita ambil? Hidup semua pakai proses. Tidak ada yang instan langsung jadi. Saya tanya, pemain bola langsung pinter main bola apa belajar dulu? Penyanyi langsung pinter nyanyi apa belajar? Semuanya wajib belajar. Agama, baca Quran, semua ada proses. Nah, Muhammad, persiapkan kudamu, tentaramu yang kuat. 6 bulan kemudian akan terjadi perang Badar. Ternyata sejarah mengabarkan musyrikin Quraisy jumlahnya 1.100, umat Islam tentaranya 300 orang. Musyrikin Quraisy gagah, muda, perkasa, senjatanya hebat, perbekalannya luar biasa. Sementara umat Islam tua-tua di atas 50 tahun sebelum Rasulullah, senjatanya sekedarnya, perbekalannya juga tidak banyak. Maka Rasul kumpulkan para sahabat yang akan perang Badar, dikasih pengumuman, kita sudah pada tua, kondisi musuh begini, warnai rambut kalian. Artinya apa? Islam mengajarkan hidup wajib bekerja, wajib berusaha. Anda buka An-Najm 3940, buka. Hidup wajib usaha, sok. Artinya hijrah, semangat usaha. Silakan. An-Najm 3940, buka. Ada. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysal insani illa ma sa'a. Iji deui. Satu lagi. Satu ayat lagi.
Ayat ke-10-nya. Hilang ya. Wa ahli wa anna sa'yahu sawfa yura. deh wa alaysa lil insani illa ma sa wa anna sa'yahu sawfa yura. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali usaha yang kalian kerjakan, dan Allah tunjukkan hasil usaha kalian. Jadi kita masuk tahun baru Hijriah semangat bekerja, semangat berusaha. Tanpa usaha hidup nggak bakal berhasil, betul? Rasul berdoa, ya Allah, seandainya peperangan dimenangkan oleh musyrikin Quraisy, Islam habis, tidak ada menyembahmu. Tapi kalau peperangan dimenangkan oleh kami umat Islam, sampai kiamat tetap banyak orang menyembahmu. Nabi berdoa dikabul oleh Allah ketika berkecamuk perang Badar. Allah kirimkan malaikat dari surganya Allah, lalu kelihatan muda-muda, gagah perkasa, senjatanya hebat. Akhirnya perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Apa hikmah yang kita ambil? Semakin dekat sama Allah, perbanyak berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku niscaya segala yang kalian minta pasti akan aku kabulkan.